YouTuber masih merintis lah. Baru 3.000 subscriber. Banyak coy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan gua. Ini video kedua gua ya. Kemarin gua perkenalan tentang channel gua sendiri. Oke, channel gua Ian Cikarang, dan sekarang gue punya tamu dari jauh nih ya. Gue pengen nanya, dia seorang youtuber berasal dari Cikarang, kelahirannya Cikarang, tapi dia mau kemana baik? Kemana baik dulu, ngerantau dia, jauh dah pokoknya mainnya pakai helm 2. Nah ini dia orangnya, udah ada di samping ya. Bisa perkenalan diri? Silakan. Ya, gue pasang di channel gue, pasang di story. YouTuber masih merintis lah. Baru 3.000 subscriber. Banyak coy. Lah coba, masih kecil deh. Oke. Coba kan. Jadi dia subscribe-nya udah banyak ya. Dikit, baru 3.000 masih merintis. Tapi yang jelas udah monetis lah. Sebagai YouTuber pemula, gue nih, gue baru mulai. Oh iya, lu baru buka channel baru ya? Baru. Oke. Gue pengen tahu nih, kasih dong tips, triknya, ilmunya sedikit-sedikit buat YouTuber awal, buat teman-teman juga yang lagi merintis sama kayak gue. Nih, ada temen gue, ceritain dong bagaimana biar kita tuh tahu gitu loh caranya seperti apa dari awal dulu nih, dari pemula gitu. Ngapain dulu sih biar jadi bisa dibilang makan tuh videonya ya. Bisa dibilang gue nyeritain ngebangun channel dari awal. Betul. Buat dulu pada nih yang baru bikin channel, yang lagi berjuang buat monetisasi ya. Betul. Dari gue semangat. Semangat doang, konyol ya. Padahal banyak yang maksudnya trik-triknya gitu loh. Udah, maksud gue gini, semangat itu dalam arti ya benar-benar semangatnya harus dijaga, karena nggak gampang deh. Apalagi kita kan bukan siapa-siapa nih ya. Betul. Kayak gue kan bukan siapa-siapa. Gue sejauh ini dengan 3.000 subscriber lebih, hampir mau 4.000, udah bersyukur banget karena gue bukan siapa-siapa, gue bukan artis, bukan siapa lah, orang gak pada kenal gue lah. Siapa sih gue gitu kan. Cuman dengan modal semangat, modal nekat, betul, gue jalanin. Mau budgetnya nih, gearnya yang kita pakai, mau pakai HP, mau pakai udah gue jalanin. Dari mulai gue nol tuh, gue pakai HP. Mana HP-nya kentang lagi kan. Tapi intinya, iya tadi ya intinya kalau lu udah yakin mau bangun channel YouTube, kalau pesan gue sih, karena kita main perang mental nih kalau YouTube. Iya betul. Mental, lu kuatin mental lu, karena tadi banyak yang dibekelin perlengkapan canggih, kamera segala macem lah. Ya istilahnya mumpuni lah alatnya. Tapi gue sih udah ngebuktiin sendiri, bukan soal alat sih. Apa tuh konsistensi lu tadi, mental lu gimana? Gue kan gue monetisasi nih ya. Itu jalan ngebangun YouTube 2 tahun deh. Dari awal gue ngonten, video gue jelek banget, kaku. 2 tahun coy. 2 tahun. Tahun pertama gue bikin video yang nonton cuma 10 orang. Itu juga gue sendiri yang nonton, tapi nggak apa-apa. Kalau gue sih gini, gue nggak mikirin monetisasinya dulu ya. Kalau dari gue nih, itu masih jauh lah. Yang penting intinya kita tuh senang aja dulu. Apa yang lu kerjain, berangkatnya dari kesenangan dulu tuh. Kalau lu udah seneng nge-record kayak gini kan, ngobrol, terus ngedit, lu ngelakuinnya seneng, udah lu kerjain aja dulu. Masalah nanti monetisasi segala macam mah urusan belakang, gak usah lu pikirin. Kalau pikirin lu main angka, gue yakin mental lu bakalan ngedon. Apalagi YouTuber pemula gitu kan, kayak lu yang baru mulai membangun channel, dan mungkin yang lain juga. Gak usah pikirin angka dulu, persyaratan udah gak usah lu pikirin, kerjain aja dulu. Intinya mah konsistensi deh. Paling enggak minimal 1 minggu 1 video dah. Itu dari gua sih. 1 minggu 1 video itu udah rutinitas, konsisten. Iya, kalau bisa ya lu konsistenin. 1 minggu sekali tuh lu pasti harus ada 1 video, entah mau bagus kayak jelek kayak, yang penting intinya sih lu konsisten nampilin video dengan harapan apa? Ya lu bermain algoritma dulu dah. Yang paling gampang si YouTube nih udah ngedetect lu nih. Oh ini channel baru nih, tapi dia konsisten nih tiap minggu 1 kali ya, walaupun ada yang nonton. Itu ngaruh sama YouTube gitu ya. Ngaruh, itu kan ngeliat konsistensi lu tuh penting tuh. Itu paling enggak ada aktif lah channel lu tuh, ada pergerakannya. Masalah ada yang nonton, ada yang kagak nonton, suka apa nggak suka itu urusan belakangan. Yang penting udah lu kerjain aja, lu jalanin. Mau bagus mau jelek, percaya nggak lu? Gue pernah nonton juga kan sama lu kan. Video kita meledak. Nah videonya yang ini nih, judulnya Vina Ayab saksi kunci bla bla bla. Iya dulu itu ya. Dengan di channel gua tayang, visualnya aja burem, pencahayaan jelek, suara juga kurang lebih
ya ala kadarnya ya, tapi Mm-mm. yang nonton bisa sampai 60.000 tuh. Iya, Padahal kan kita bukan luar siapa-siapa. biasa itu. Iya, Kaget itu. Berarti memang isinya juga pengaruh ya. isi. Oh, Nah, isinya. intinya lu mau baru mulai, mau lu yang lama, lu bukan siapa-siapa, kalau konten lu bermuatan, ada isinya, apalagi bisa bermanfaat sama yang nonton, Betul. insya Allah mah algoritma menjalan aja kemakan. Apapun itu, misalkan kayak ada YouTube reaction ataupun semacam komedi, konten-konten ya kan, atau podcast segala macam, yang penting isinya berbobot gitu. Lah. Edukasi, Iya. ya kan, ada kan seperti itu. Ya, intinya tutorial. Iya, intinya berbobot kan. Kalau segmennya tadi lu bilang komedi, reaction segala macam, storytelling kayak gua, selagi kalau isi kan pasti storytelling atau dialog, monolog gitu ya. Nah, kalau komedi kan isinya hiburan ya. Nah, gimana lu ngemas hiburannya bagus, ya pasti kemakan sih. Ya kan yang beredar banyak tuh. Ya. Ya lu bikin perbedaan lah. Oke, Different, yang lain. differentnya lu apa tuh? Ini ngomong-ngomong nih, biar yang awam nih pada tahu nih. Gue yakin storytelling tuh apa? Coba Storytelling ya kayak ya, orang, ya garis besarnya aja lah. kayak orang cerita gitu. Tuh. Ini dari YouTuber Cikarang nih, Kayak cerita Pasang gitu story ya. Ya intinya kita monolog menceritakan sesuatu hal, entah itu sejarah, entah itu kejadian. Ya kita bercerita aja, storytelling gitu kan. Tuh ya. Mencerita gitu. Dicatat buat kita. Termasuk gua juga gua catat nih. Ilmu cuy, dari orang yang walaupun bukan siapa-siapa bisa jadi siapa-siapa kalau ilmu lu udah banyak, ya enggak. Kita dari siapa aja ilmu mah, ya dari temen, bahkan dari anak kecil walaupun dia yang lebih tahu, kita tanyain tuh ya. Nah, ini ada pertanyaan terakhir nih ya dari gue ya. Dari sekian lamanya lu mendirikan YouTube ya, di Prasanggi Story, hal yang paling mengganggu mental lu ada nggak? Apa gitu? Kalau gue sih nggak ada, karena Nggak ada. tadi gue balik lagi ya. Tujuan gue mah cuman buat tadi awal. Gue sih gini tadi, kalau yang ya temen gue juga kan banyak nih bikin channel itu. Ya, mungkin gue cerita dari sisi mereka tuh, kalau ngeganggu mental yang gue maksud mungkin karena tadi mereka balik lagi patokannya sama angka. Lu harus memenuhi persyaratan, monetisasi segala macam dengan 1000 jam tayang, 1000 subscriber, 4000 jam tayang. Nah, kalau gue pribadi sih enggak, emang gue dari awal ngebangun YouTube itu gini deh, berawal dari ya kesenangan aja. Maksud gue kan punya sebelumnya nih, ya gue doyan ngoceh nih. Ya. Paling enggak nih gue pengen butuh banget wadah buat nempatin gue tuh biar ocehan gue nih ada wadahnya lah, mengekspresikan di wadahnya. Awalnya gue berangkat dari situ aja, soalnya kalau lama-kelamaan kemampuan lu berbicara kalau nggak diwadahin itu bakalan hilang deh. Tenggelam Ya. Nyulam Kemampuan lu berbicara gitu kan sama orang, ya cara lu bicara, kosakata lu tuh bakalan lama-lama memudar tuh. Nah, gue sih berangkat dari situ tuh. Awalnya ya gue bikin YouTube buat wadah gue ngoceh gitu lah, ngebacot lah bahasanya ya. Ngejaga itu aja, sama tadi gue kan seneng ngedit juga kan, ya udah gue jalanin aja. Gue sih nggak peduli sama angka-angka tuh awalnya, tapi kok pas gue lihat gue bawa sejarah, terlebih gue ngangkat lokal pride dulu ya, Cikarang itu kan. Kebetulan gue juga warga Cikarang juga. Nah, dari situ kok banyak yang nonton, ya udah gue terusin. Alhamdulillah sampai sekarang kan udah perjalanan di mau ke 4.000 kan. Luar biasa kan. Kalau buat 4.000 mah masih kecil deh, bukan apa-apa deh. Cuman buat kita yang warga sipil nih, yang bukan siapa-siapa, bukan artis, bukan apa tuh, aduh, perjalanannya kalau lu nggak kuat mental banget lah. Itu termasuk teman-teman gue pada luar biasa bro. Kalau udah mencapai lebih dari 1000 aja sebenarnya kalau buat gua sendiri ya, mencapai dari 1000 aja itu gua udah seneng. Dan gua ya satu nih kuncinya, dan gua organik deh. Organik itu artinya subscriber gua itu datang sendiri, tumbuh sendiri. Gua nggak pakai jalur yang instan. Artinya kan ada tuh lu beli subscriber, lu beli channel segala macam, itu sebisa mungkin hindarin. Jangan sekali-kali. Tujuan lu kan kalau lu balik lagi pingin ngebangun YouTube buat ya ada hasilnya gitu, duitnya ya kan, lu tujuannya nyari duit tuh. Iya betul ya. Lah belum apa-apa, belum jadi lu udah ngebuang duit, beli inilah beli itulah buat mengakomodir buat lu. Itu metadatanya bakalan ngaruh. Lu beli ngaruh juga, ngaruh. Jadi lu beli nih channel, misalkan lu beli nih ya, udah dapat 2000 subscriber, udah monetis lah. Kan kita nggak tahu sebelumnya dia channel apa tuh, dihapus-hapusin kontennya, terus ngisi ke konten lu. Beda lagi datanya beda lagi, metadata beda lagi, dan itu bakalan sulit berkembang nantinya lu ke depan. Kalau gua channel gua Prasanggi Story itu gua pastiin gua organik. Dari 0 subscriber sampai sekarang udah mau menuju 4.000. Jadi organik, emang bener-bener yang subscribe itu gitu ya. Yang subscribe gua itu bener-bener orang nonton, suka gua, dia nyubscribe udah. Paling ya gua sekitar temen lah, gua kasih tahu nih gua punya channel. Ya udah paling pertemanan gua, itu juga paling kan gak nyampe 100 kan. Tapi selebihnya ya organik, orang-orang datang sendiri. Itu banyak. Nah, saran gua lu hindarin yang jalur-jalur instan, itu nggak bakalan berkembang ke depannya. Dicatat ya teman-teman ya, jangan instan ya. Kita dengar sendiri nih. Jadi YouTube nggak bakalan ngasih apa?
kalau misalnya instan itu nggak bakalan masuk algoritma. Iya, algoritma lu bakalan jelek nanti lah. Jelek gitu. Bahkan itu kalau itu udah otomatis monet kalau misalnya beli. Iya kan dia emang jual yang udah paketan. Oh, udah paketan monet gitu kan. Ya maksudnya channel YouTube itu kan ada tuh yang diperjualbelikan udah 1000 subscriber ya udah monet, udah termonetisasi, lu tinggal ngisi konten lu. Tapi saran gua ya tadi demi perkembangan lu, ini kan investasi kita di masa depan ya. Kalau lu pengen berkembang ya udah lu hindarin, lu bangun dari nol sendiri. Yang penting tadi sih konsisten, jangan pikirin angka dulu menurut gua. Lu bakalan tadi mental lu bakalan goyah kalau ngeliatnya angka nggak melulu soal angka. Kalau gua sih berdasarkan kesenangan, pengen cari wadah gua buat ngasah kemampuan gue bicara biar itu kemampuan gak hilang, udah itu aja. Terus juga gini, gue salut nih kawan-kawan nih, gue salut sama nih temen gue ya. Jadi lu lihat sendiri dah di YouTube-nya, lu cari Prasanggi story ya. Orang sama artis mulu ya, gue bingung kenalan dari mana bang, itu bagaimana itu bang? Artis emang lu tonton deh, coba di YouTube-nya lu cari, ada artis-artis sepak bola, Raffi Ahmad tuh ya, gue ngeliat tuh, pernah gue tonton tuh, lagi 17-an aja dia sama si Rapatar. Iya, ya, gue panjat pinang di Andara, di rumahnya Raffi Ahmad. Nah, ya kan, itu tuh, itu kayak gimana bang itu? Nah itu karena latar belakang kerjaan gue, latar belakang kerjaan gue kan sama, gue kerja di broadcast juga, produksi YouTube juga, cuman yang punya salah satu public figure nih di Indonesia, komentatornya Liga 1. Nah, gua kan kerja produksi itu di YouTube itu kan. Nah, ya itu jadi salah satu faktor gua juga. Gua kerja di YouTube nih. Bahasanya YouTube ini kan punya perusahaan resmi lah ya. Analoginya kayak ya gua kayak mekanik dah. Gua kerja di bengkel resmi Honda nih. Mekaniknya, iya. Nah, channel gua pribadi gua analogin adalah bengkel pribadi gua di rumah. Kan gua kerja ya dibilang aji mumpung kagak, tapi gue memanfaatkan dengan keberadaan gue di channel perusahaan itu, gue banyak ketemu sama public figure, ya gue belanja video dikit lah, bisa gue manfaatin, tapi itu pun gue dengan etika ya, dengan tidak mengurangi atau mengganggu si produksi konten YouTube pribadi tadi, YouTube perusahaan tadi. Di luar itu baru dah gue ambil, ya walaupun belanjaan videonya ataupun aset-asetnya itu terbatas. Betul. Kalau gue cuma nyeritain sepintas nggak tanpa mengganggu produksi perusahaan gue, dengan etika lah gue, karena jatuhnya pribadi. Tuh teman-teman, lu bener dah kalau lo emang masih penasaran, lu coba, ini orang Cikarang, YouTuber Cikarang ya. Lu cek tuh di TikTok punya TikTok ada apa namanya MR Prasanggi. Prasanggi. Iya, pokoknya cari aja MR Prasanggi. MR itu bukan Mister ya. MR mah apa singkatan dari nama gua. MR Prasanggi itu MR-nya tuh nama gua sih sebenarnya. Ya, coba lu cek dah. Ada tuh betul artis kali aja, ada pokoknya atlet banyak lah tuh. Pemain bola ada. Raffi Ahmad, pokoknya pemain bola, Bang Oki Rengga. Itu sih sebenarnya partner kerja di YouTube perusahaan. Oke. Kawan-kawan, udah denger kan nih, YouTuber ya orang Cikarang. Dia orang Cikarang loh. Lu pasti nggak ada yang tahu, orang-orangnya nggak ada yang tahu. Dia aja orang Cikarang ya. Nggak kelihatan kayak, kalau gue sih udah ketahuan dari logatnya. Ya orang Cikarang banget. Kalau soalnya kenapa orang Cikarang rantau kejauhan. Ya, udah kemana baik. Orang inget pulang. Ke Jepara, pulang udah gede gitu. Gue sempet kehilangan ya orang. Cuman datang dewek ya. Yang merasa punya saudara lah gitu di Cikarang, tempat kelahiran ya. Datang lagi dengan membawa cerita YouTube. Wah, itu akhirnya ke bawah lah jadinya kan. Nanti kapan-kapan kita, kalau lu udah kan channel lu baru nih, nanti kalau lu udah mainin analitiknya segala macam, data-data di dalam, nanti boleh kita bikin video lagi, lu tanyain detail-detailnya, nanti gue bakal jabarin, kita bedah teknis-teknisnya tuh, algoritmanya segala macamnya. Iya betul. Kalau lu udah nanti agak lama nih YouTube. Kalau tadi kan sepintas tipis-tipis aja lah ya. Tips buat lu nggak. Pemula lah. Kira-kira apa sih sebelum melangkah jauh ke konten? Sebenarnya kita harus mempersiapkan apa dulu? Tadi lah jawabannya dari gua. Kita udah panjang lebar berbicara tentang masalah YouTube untuk pemula. Bangun dari nol sampai dengan monet ya. Sampai dengan monet sudah diceritakan sama saudara kita. Cerita tipis aja sih. Pantengin terus channel gua. Nanti kita bakalan kupas tuntas lagi, kita black masalah mekanisme YouTuber buat pemula sampai dengan monetet. Jangan lupa subscribe, di share, di like, lonceng juga. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama gua Ian CD dan ke Prasanggi di channel Prasanggi Story. Jangan lupa mampir juga. Tadi udah gue ceritain seru-seru dia. Oke. Assalamualaikum.